Episode kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana seorang penjual pisang goreng bisa membeli tanah di Denpasar. Dan pisang gorengnya itu harganya Rp500 pada waktu itu. Begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hello Brother. Bersama saya Brother Kai. Selama 10 menit ke depan saya akan cerita tentang kisah inspiratif, tentang bisnis, tentang kreatif, mindset, hingga apapun juga yang menarik untuk diceritakan. Pastikan Anda tetap di sini, tonton sampai habis, karena insya Allah akan ada sesuatu yang menarik yang bisa Anda petik dari sini. Saya itu dulu kerja di salah satu hotel, sebut saja namanya Ayana Resort ya. Itu ada di Jimbaran, Bali di sana. Itu hotel, salah satu hotel paling mewah ya di Bali. Jadi saya bekerja di sana sebagai tim kreatif pada waktu itu. Di saat saya itu nggak tahu, saya lupa kenapa ceritanya, saya itu pulang cepat, Pak. Saya pulang cepat. Jadi kalau teman-teman yang seangkatan saya, jadi kira-kira di tahun 2008, 2007 itu ya di Bali. Di situ, kalau kita turun dari Jimbaran itu kita lewat Uluwatu, di depan McDonald itu ada seorang penjual pisang goreng. Ada pisang goreng, ada tahu, ada segala macam. Yang enak itu tahu goreng, pisang goreng sama tahunya itu enak banget. Di situ langganannya, Pak. Langganannya itu orang-orang hotel tuh pada beli di sana, depan McD. Jadi kalau misalnya pada waktu itu kalau misalnya saya nongkrong di sana lagi ngapain? Oh, lagi makan. Di mana? Di McD. Oh, padahal saya beli pisang goreng di depannya, bukan beli McD-nya. Jadi numpang aja karena tempatnya di situ. Ada tukang fotokopi, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, karena itu tahun 2008. Suatu saat saya itu orangnya tipikal tukang kepo, Pak. Jadi tukang observe gitu loh. Saya suka nanya-nanya. Dan itu banyak hal yang saya cerita. Bahkan nanti di next cerita, saya akan menceritakan bagaimana orang bisa menjual gula itu seharga 300.000 per kilonya. Gula loh, bos. Nah, itu nanti akan saya ceritakan di episode selanjutnya. Ini berkaitan dengan bisnis dan brand. Saya itu orangnya tipikal yang observe, ya, suka menilai atau suka bertanya dan segala macam. Akhirnya pada waktu itu saya duduk di pisang goreng sambil makan, karena kebetulan yang jualan gorengan itu orang Jawa, Pak. Jadi kalau di Bali yang jual bakso, jual gorengan itu pasti orang Jawa. Banyak kan begitu, orang Jawa. Kalau di Jakarta kan biasanya orang Batak, kalau di Bali itu biasanya orang Jawa yang jualan-jualan gitu. Kemudian saya nanya, "Mas, sampean itu sehari dapat berapa, Mas?" Saya nanya gitu. "Oh, aku nggak tentu, Mas. Tapi aku harus nyetor ke kakakku itu 250.000 sehari." Jadi dia harus nyetor ke kakaknya 250.000 sehari. Sisanya diambil dia. Entah jual laku berapapun itu dijual ke dia pada waktu itu. Wah, saya kaget, Pak. 250.000 kalau dia sehari itu kerja dari jam 2 siang, jam 5 sore kadang sudah habis. Itu barang Rp500 loh, Pak ya. Kalau barang itu mungkin harganya 10.000, 250 hal yang sedikit. Tapi ini dia Rp500, berarti kan banyak dia jualannya. Kemudian pada waktu itu datanglah orang satu mobil. Karena saya tadi di awal saya cerita bahwa orang-orang yang beli di sana itu rata-rata pegawai hotel banyak beli di sana karena pisang gorengnya enak. Biasanya kalau kita sore-sore lapar itu kan, kalau orang kita kerja di kantor kan, ayo kita beli ngapain? Dulu zaman di kantor pasti teman-teman yang ngantor dulu pasti begitu. Oh, jajan ini yuk, ibaratnya jajan sore. Kemudian singkat cerita ada satu mobil rombongan yang isinya salah satu pegawai bank terkenal lah. Ya kalau lihat dari gayanya sih kayak model-modelan teller atau sales atau segala macam lah. Dan kebayang ini mentereng, Pak. Orang pegawai bank segala macam mentereng. Sementara di sebelah saya itu orang jual pisang goreng yang pakai baju ala kadarnya, celana pendek, dan dia belepotan. Tapi Pak, kalau kita ngomong gaji, bos, paling let's say teller itu berapa sih gajinya, atau ini berapa sih gajinya? Saya tidak mau mengecilkan. Tetapi banyak orang yang kejebak di stigma bahwa bekerja itu lebih oke dibanding dengan wirausaha. Bahkan pada waktu itu saya pernah bilang, saya punya teman namanya Dadan, dia itu jual es cendol. Jual es cendol itu di Kalimantan. Beliau cerita bahwa dia sudah punya berapa cabang. Satu cabang rata-rata penghasilannya sebulan 30 juta. Satu cabang. Itu kebayang, Pak. Jualan es cendol. Kembali lagi cerita si pisang itu. Orang-orang yang ini ada kebiasaan yang menurut saya kurang pas ya. Ada orang yang kalau beli itu kan nggak mau turun dari mobil kan ada ya. Misalnya, tolong beli ini. Tapi dia nggak mau turun dari mobil itu ada. Atau turun dari motor. Sehingga orang itu yang nganterin. Padahal dia nggak tahu, Pak, yang jualan itu lebih sultan dibanding dia. Jadi pada waktu itu saya nanya, "Mas, berapa, Mas, sampean jualan pisang goreng?" "Oh, saya harus nyetor kakak saya itu 250. Sekarang sampean bisa dapat berapa?" "Saya biasanya dapat antara 200 sampai 300, Mas, selisihnya." Artinya kalau digabungin semua, penghasilannya 500.000. 500.000 kali 30, dan dia jualan kerjanya cuma jam 2 sampai jam 5 sore, let's say paling panjang.
2, 3, 4, 5. 4 jam. Sementara kita kerja di kantoran mulai jam 9 pagi sampai jam 5 sore, kadang lembur. Mungkin ada ditambahan lah dia. Kerja 3 jam ada tambahan, bikin adonan atau pergi ke pasar dan segala macam lah. Bla bla bla. Dia bisa makan waktu sekitar 4 jam lah. Kemudian saya nanya, loh mas, dengan ini 500 kan banyak banget mas. Oh iya mas, ini baru 1 cabang. Kita punya cabang 5 mas. Kaget aku pak. Terus mas, semuanya rombong pak. Hah? Rombong kayak gini? Iya, yang satu di Jimbaran, ada yang di Nusa Dua, ada yang begini-begini. Dan semua itu punya kakak saya mas. Dan itu ada 5. Kakak saya baru beli rumah di Jawa. Itu beli tanah mas 250 juta. Itu dibayar cash. Pak, jangan remehkan. Kemudian saya nanya, mas, sekarang mas, dengan penghasilan anggaplah 500 kali 5, berarti kan 2,5 juta. 2,5 juta kalau kali 30. Anggaplah, let's say 2,5. 2 juta kali 5 itu 60 jutaan, Pak. Dan dia kerjanya seenaknya, mau masuk, mau enggak, terserah dia. Dia cabangnya sudah ada 5. Kemudian, yang paling unik lagi, Pak, ternyata dia itu hanya bayar karcis itu, Pak. Rp2.000. Apa namanya? Kalau kita datang ke tempat terus dikasih sesuaian itu. Retribusi. Namanya retribusi, bayar retribusi 2.000. Kalau dipotong, seandainya itu jadiin fixed cost, itu kan 2.000 kali 30. Berarti kan cuma 60.000. Iya kan? 60.000. 60.000 kali setahun kali 12. Nyewa tempat, bos. Sementara kita yang sok-sokan nyewa restoran dengan saya pernah buka rumah makan, itu sewanya 72 juta, Pak. Dan itu jualan cuma 2,5, bos. Dibandingin sama dia, Pak. Kalau kita banding. Dan harga makanan saya itu 25.000, bos. Makanya kadang-kadang kita itu silau sama sesuatu yang wow. Padahal di bawah-bawah itu banyak sekali kolam-kolam duit yang bisa kita mulai. Cuman permasalahannya, apakah kita yang sudah sarjana mau jualan pisang goreng seperti itu kan gitu? Apakah kita yang sudah terbiasa kerja di hotel, terbiasa kerja di bank, atau terbiasa kerja di kantor gede, tahu-tahu kita mau belepotan, motongin pisang dan jual pisang goreng itu nganterin, apakah seperti itu? Disitulah saya merasa bahwa Allah itu maha adil. Orang yang punya intelektual yang terbatas, mungkin saya cuma ngomong mungkin, orang yang pendidikannya tidak sampai tinggi, tapi dikasih keberanian sama Allah dan dikasih rezeki yang bisa-bisa menyamai itu dan bahkan lebih. Dan disitulah kita itu jangan sok-sokan, Pak. Kalau Anda sudah jadi pegawai, udah jadi ini. Dan saya itu banyak, Mas. Ini ngomong-ngomong pisang goreng ya, tapi korelasinya terkaitan dengan mindset dan sikap. Saya banyak ketemu, beberapa orang ketemu yang omsetnya bahkan yang tertinggi yang saya pernah tahu itu 18M sebulan. Gayanya tuh gak bergaya, Pak. Biasa ya, bos. Tapi teman-teman saya atau yang pernah saya kenal yang omsetnya masih di bawah 100 juta, masih 100 juta, itu jalan mungkin lihat langit itu dong. Tapi kembali lagi ini masalah sikap ya, masalah sikap. Biasanya orang yang sedikit-sedikit sama kayak orang belajar silat lah, sama kayak orang belajar silat. Kalau jurusnya masih sepatah dua patah kata, lihat orang dikit kepret gitu. Tapi kalau udah master kan cuma ngangguk doang, ada orang ini. Nah, kembali lagi. Bahasan ini apa sih kok saya ngelantur kemana-mana? Ya kembali kita ceritakan bahwa tidak ada satupun posisi yang lebih tinggi dari posisi lainnya. Selalu Anda itu selalu ada langit di atas langit, di atas langit, di atas langit. Dan di bawah Anda ada yang lebih susah, ada lebih susah, ada yang lebih susah lagi. Disitulah kita akan belajar bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita menjadi manusia yang kurang lebih menjadi manusia yang oke lah. Kalau kita ngomong manusia baik, saya dikira ustaz nanti sok-sokan. Itu tadi cerita saya kali ini. Jika baik itu semua karena Allah, jika buruk karena kelemahan saya sebagai manusia. Jika teman-teman punya cerita yang menarik atau cerita inspiratif, silakan komen di bawah ya. Silakan komen di bawah, dan komen yang terbaik akan kita pilih, kita jadikan video, dan Anda berhak mendapatkan uang tunai dari kita. Oke, jangan lupa komen, like, and share. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan silakan di-share ya. Semoga kita semua selalu sehat, bahagia, dan sukses luar dalam. Bersama saya, Brother Kai. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat berkarya, baik aja terus.